Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas XG, SMA Negeri 1 Dramaga, kelompok 2 TIK. Di sini, kami akan menjelaskan materi-materi tentang sistem informatika. Di sini, kami memiliki 3 tujuan, yaitu menjelaskan komponen utama sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang kedua, menunjukkan interaksi antar komponen dalam sistem komputer. Dan yang ketiga, mengaitkan teori sistem komputer dengan contoh nyata di kehidupan. Isi materinya adalah identifikasi komponen. Identifikasi komponen terdiri dari 5, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang dapat dipindahkan dan disentuh. Contohnya adalah mouse, hard disk, prosesor, printer, and scanner. Kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat yang tidak dapat dilihat, tapi bisa ditampilkan melalui sistem komputer. Contohnya Windows, Android, Microsoft Office, dan Chrome. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, perangkat lunak tidak dapat dioperasikan. Contohnya adalah pelajar, operator komputer, admin, dan programmer. Yang keempat, perangkat input atau input device. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, sinyal, atau apapun itu ke dalam komputer agar dapat diproses oleh sistem. Contohnya adalah keyboard, mouse, terus scanner, and webcam. Yang terakhir atau yang kelima adalah output. Output device adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data oleh komputer. Contohnya adalah monitor, printer, speaker, and proyektor. Ada 5 poin utama dan contoh penerapannya dalam isi materi yang kedua. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Yang kedua, fungsi utama sistem operasi berguna untuk mengatur dan mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat input atau output agar semua berjalan dengan efisien. Contohnya, OS mengatur agar program berjalan bersamaan tanpa ada gangguan. Yang ketiga, antarmuka pengguna atau user interface yang menyediakan tampilan untuk pengguna agar mudah berinteraksi dengan sistem komputer, baik dengan berbasis teks maupun grafis. Contohnya, menu start pada Windows atau ikon aplikasi di Android. Yang keempat, manajemen file dan proses. OS bertugas menyimpan, mengatur, dan memantau file serta proses yang sedang berjalan di komputer. Contohnya, File Explorer pada Windows dan Feeder pada Mac OS. Yang kelima, contoh sistem operasi populer dan penggunaannya. Komponen hardware yang dipilih. Yang pertama ada hard disk. Hard disk fungsinya menyimpan data software, backup data sesuai penyimpanan database, dan menyimpan data dari operating system penyimpanan berbagai file pengguna. Cara kerjanya, pada hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama P-letter yang terdiri dari bernama material magnetik yang gaya magnetnya digunakan pada penyimpanan komputer. Pada komputer dapat tersimpan meski perangkat tidak digunakan dan atau dimatikan. Nah, yang kedua itu ada mouse. Mouse fungsinya memberikan perintah ke komputer dengan cara menggerakkan mouse di permukaan khusus untuk mouse komputer. Computer file. Cara kerjanya, driver dari mouse yang terpasang pada komputer terima koordinat dan menghasilkan gerakan posisi yang sesuai. Nah, yang ketiga ada proses. Fungsinya mengolah data dan menjalankan perintah dalam sebuah komputer. Prosesnya mengambil data dari memori, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan kemudian mengirim hasilnya kembali ke memori atau perangkat inputnya. Cara kerjanya, fetches, pengambil instruksi. Kedua, decoded, pengenerjemah instruksi. Dan yang ketiga, encoded, pelaksanaan instruksi. Dan waited back, penulisan hasil. Komponen software yang kami pilih ada 3, yaitu Linux, Windows OS, dan Microsoft Excel. Linux adalah wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Windows OS adalah program untuk mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Microsoft Excel adalah program pengelola lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Contoh nyata dan ilustrasi pendukung. Yang pertama ada perangkat sekuler dari Android yang bernama Linux.
Nah, setiap kali Anda membuka aplikasi, mengirim pesan, atau melakukan panggilan, Anda berinteraksi dengan kartu Linux tanpa menyadarinya. Nah, yang kedua itu ada Windows sebagai manajemen GNU. Tugasnya mengelola sebuah fasilitas dan aktivitas di dalam gedung. Ia memastikan listrik menyala, air mengalir, dan liter berfungsi. Nah, yang ketiga ada Microsoft Excel. Sebagai manajemen keuangan pribadi, seorang karyawan bernama Budi ingin mencatat dan mengontrol keuangannya. Ia membutuhkan tabel sederhana di Excel. Studi kasus sederhana dalam kelompok kami, Yasis mengatik tugas di Microsoft Word menggunakan komputer atau laptop. Berikut uraiannya. Penjelasan, Yasis menekan tombol di keyboard untuk mengetik huruf dan kata mouse. Digunakan untuk mengatur posisi kursor atau memilih menu di layar. Setiap huruf yang ditekan dikirim ke CPU. CPU memproses pemerintah disebut dengan bantuan RAM agar proses mengetik berjalan cepat. Sistem operasi dan program Microsoft Word bekerja sama mengubah sinyal input menjadi tampilan teks di layar. Setelah dokumentasi selesai, penggunaan menyimpannya ke dalam hard disk atau flash disk. File disk tersebut bisa dibuka kembali saja. Hasil ketika ditampilkan di monitor, jadi dicetak, dokumen akan keluar mulai printer sebagai output fisik.